Selamat pagi anak-anak. Hari ini ketemu lagi dengan Memlani. Kita membahas tentang subbab yang baru, yaitu bangun ruang khususnya kubus dan balok, tentang sifat, volume, beserta luas permukaan. Oke, sebelum kali ini Memlani mulai untuk pembahasan, seperti biasa siapkan buku beserta alat tulis kalian. Oke, sudah siap? Oke, mari kita lanjut. Yang pertama, kita bahas sifat-sifat kubus. Pada kubus, kita harus mengetahui tentang apa yang disebut dengan rusuk, titik sudut, sisi, diagonal sisi, maupun diagonal ruang. Untuk rusuk, rusuk pada kubus berjumlah 12 rusuk, yaitu ada rusuk AB, BD, DC, dan CA. Begitupun juga ada EF, FH, HG, GE, dan AE, BF, DH, dan CH dan DG. Kesemua 12 rusuk pada bangun kubus memiliki panjang yang sama. Ya. Berikutnya untuk titik sudut, titik A, B, C, D, E, F, G, H itu disebut sebagai titik sudut. Ada 8 titik sudut pada kubus. Sedangkan sisi yang dimaksud sisi adalah A, B, D, C sama luasnya dengan EF, HG sama luasnya juga dengan ABFE sama luasnya juga dengan mem hapus ya supaya kelihatan, CD, HG sama luasnya dengan BDHF sama luasnya juga dengan AC, GE ya. Bisa. Ada berapa bidang sisi pada bangun kubus? Bagus. Ada ada 1, 2, 3 samping kanan, samping kiri 4, bawah 5, atas 6. Maka ada 6 sisi. Sedangkan yang dimaksud diagonal sisi adalah garis yang menghubungkan dua titik yang berhadapan pada tiap sisi kubus. Yang dimaksud di sini adalah semisal pada bidang sisi ABFE ya. Perhatikan untuk titik A perhatikan titik A dan titik F. Jika dihubungkan garis, inilah yang dinamakan dengan diagonal sisi. Maka mana sajakah yang dimaksud sebagai diagonal sisi pada bangun ruang kubus? Coba kita ya lihat. Untuk diagonal sisinya kita hitung ada 1 AF, 2 BE, lalu 3 CH, 4 DG, lalu
5HB, 6FD, 7EC, 8GA, lalu 9 bawah sekarang AD, 10 BC, dan 11 EH, 12 FG. Maka ada 12 diagonal sisi. Sedangkan yang dimaksud dengan diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua titik yang berseberangan atau berhadapan di dalam ruang kubus. Oke, yaitu titik E dengan titik D. Ini kan dua titik yang berseberangan dan berhadapan. Maka jika dihubungkan dengan garis, maka inilah yang dinamakan diagonal ruang. Jadi ada satu ED, F, F dan C kita hubungkan, maka ada yang kedua FC diagonal ruang, yang ketiga titik G dengan B, ini juga diagonal ruang, dan yang berikutnya titik H dengan titik A, ini juga disebut sebagai diagonal ruang. Maka ada 4 diagonal ruang pada bangun kubus. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana untuk cara menghitung volume kubus? Caranya mudah, yaitu dengan hanya mengalihkan rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Oke, maka langsung kita pada penerapan soal. Diketahui sebuah bangun ruang kubus dengan ukuran sedemikian, yaitu 8 cm, hitunglah volumenya. Nah, tadi kita sudah belajar 8 cm ini kita sebut sebagai unsur, yaitu rusuk 8 cm. Maka untuk menghitung volume yaitu rusuk kali rusuk kali rusuk, maka 8 kali 8 kali 8, hasilnya 512 cm kubik. Oke, bisa ya? Oke, berikutnya bagaimana cara menghitung luas permukaan kubus? Karena permukaan kubus memiliki bidang sisi yang semuanya sama, yaitu persegi, maka untuk menghitung luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Dan dikarenakan ada 6 bidang sisi pada bangun kubus, maka menghitung luas seluruh permukaan kubus yaitu 6 kali rusuk sama dengan, atau kita bisa singkat menjadi 6 dikali R pangkat 2. Sedangkan untuk menghitung panjang rusuk kubus, sebaliknya kita cukup menghitung dengan cara akar dari akar dari luas per 6 ya. Oke, langsung kita masuk dalam penerapan soal. Diketahui bangun kubus sedemikian dengan ukuran 4 cm, berapakah luas permukaannya? Oke, maka kita tahu ini 4 cm adalah rusuk. Maka langsung kita masukkan dalam rumus, yaitu 6 dikali rusuk, maka 6 kali 4 kali 4 sama dengan 6 dikali 16, maka menjadi 96 cm persegi. Oke, sudah. Berikutnya, mempelajari sifat-sifat balok. Sama seperti kita belajar tentang bangun ruang kubus, yang berbeda itu adalah poin ini, poin nomor 1, poin nomor 3, 4, dan dan berikut pun juga dengan nomor 5.
Oke, mengapa demikian? Karena terkait dari bangun balok itu bentuknya untuk bidang sisinya itu bukan persegi melainkan adalah persegi panjang. Jadi bergantung pada unsur bidang tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya kita pelan-pelan kita kenal dulu apakah yang dimaksud rusuk. Oke, seperti yang tadi, rusuk itu adalah garis EF, ID, HG, dan LK. Nah, keempat ini sama panjang. Ingat ya, keempat rusuk ini sama panjang. Tetapi berbeda jika kita menghitung panjang rusuk FG, CK, EH, dan IL. Ini keempat rusuk sama panjang, tetapi tidak sama panjang dengan rusuk yang tadi yang Mem bahas. Oke, paham ya? Oke, yang berikutnya sekarang untuk rusuk EI, FJ, HL, dan GK ini sama panjang, tetapi tidak sama panjang dengan dua kelompok rusuk yang tadi Memlani sebutkan. Oke, maka untuk itu kita mengenal untuk EF ini rusuknya tidak sama panjang dengan FG, tidak sama panjang dengan GK, karena untuk EF ini kita sebut sebagai rusuk panjang pada bangun balok, sedangkan FG ini adalah lebar, sedangkan GK ini adalah tinggi. Oke, sudah. Nah, sekarang kita bahas titik sudut. Titik E Oke, untuk titik E, F, G, H, I, J, K, L ini adalah titik sudut pada bangun balok. Oke, sama ya seperti bangun kubus ya. Oke, berikutnya untuk bidang sisinya. Oke, sama seperti rusuk juga terbagi menjadi 3 kelompok ya. EFGH sisi bawah sama dengan IJKL sisi atas, sedangkan EFJI sisi depan sama dengan HGKL yaitu sisi belakang. Berikutnya untuk FGKJ itu sama dengan EHLI sisi samping kiri. Nah, ini adalah satu kelompok sisi yang sama luasnya. Oke, jadi untuk total tetap kita hitung ada 6 bidang sisi, tapi terbagi menjadi 1, 2, 3 kelompok yang memiliki luas yang sama. Oke, sedangkan untuk diagonal sisi sama seperti bangun pada kubus, yang membedakan hanyalah karena pada bangun balok memiliki bidang sisi yang berbeda, maka panjangnya tidak semuanya itu sama untuk diagonal sisi pada bangun balok, tapi berbeda pada masing-masing setiap bidang sisinya. Jadi maksudnya untuk panjang diagonal sisi EJ itu pasti sama panjang dengan FI, pasti sama panjang dengan HK dan GL. Mengapa? Karena pada diagonal sisi ini memiliki bidang luas sisi yang sama panjang. Paham ya? Oke. Berikutnya Memlani langsung ke diagonal ruang kubus. Kalau diagonal ruang kubus
pada diagonal ruang balok ya, ini maaf bukan kubus tapi balok ya, menghubungkan dua titik yang berseberangan atau berhadapan di dalam ruang balok. Oke, mungkin ini Memlani tulis tetap kubus karena apa? Diagonal ruangnya sama ya. Oke, jelas ya. Oke, langsung kita masuk kepada volume balok. Untuk menghitung volume balok ya, kita cukup mengalihkan panjang kali lebar kali tinggi. Oke, jelas ya. Oke, langsung ke penerapan soal. Nah, diketahui bangun ruang balok sedemikian ukurannya, hitunglah volumenya. Maka langsung kita hitung 10 cm ini mewakili panjang, 4 cm mewakili lebar, dan 6 cm mewakili tinggi. Maka untuk volumenya V sama dengan P kali L kali T. Maka 10 kali 4 kali 6, ketemunya 240 cm kubik. Oke, sudah? Oke, bagus. Berikutnya kita bahas tentang luas permukaan balok. Oke, yang seperti Memlani tadi sampaikan, pada bangun balok itu semua bidang sisinya tidak sama luas ya, tidak memiliki luas yang sama. Perhatikan, untuk yang sisi depan itu sama dengan sisi belakang. Sisi yang samping sama dengan sisi yang sampingnya pula, kanan dengan kiri. Lalu untuk yang bawah sama dengan bidang sisi yang atas. Maka didapat rumusnya untuk yang bawah. Coba perhatikan, kalau yang bawah ada unsur apa? Oke, karena ada unsur panjang dan lebar, maka untuk menghitung luas persegi panjang tinggal panjang kali lebar. Karena ada dua bidang sisi, maka didapat 2 kali panjang kali lebar ditambah, nah sekarang kita bicarakan yang sisi depan. Ini ada unsur panjang dan tinggi, maka untuk menghitung luasnya cukup panjang kali tinggi. Karena ada dua bidang sisi, maka 2 kali panjang kali tinggi. Nah, seperti ini. Sedangkan berikutnya kita hitung untuk bidang sisi ini. Oke, samping sisi kanan dan kiri. Karena ada dua bidang sisi dan unsurnya ada lebar dengan tinggi, maka 2 kali lebar kali tinggi. Nah, setelah itu kalian jumlahkan semua, atau biasa kita kenal rumusnya untuk permukaan balok adalah 2 kali kurung buka PL tambah PT tambah LT. Oke, paham ya? Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita langsung masuk ke latihan soal. Nah, di sini latihan soal Memlani tidak membahas bagaimana cara menghitung luas permukaan balok, tapi menghitung salah satu unsur yang hilang. Dan yang di sini yang Memlani hilangkan adalah tinggi. Oke. Maka kita langsung masuk kepada rumusnya. L sama dengan 2 kali kurung buka PL tambah PT tambah LT. Oke. Maka masukkan angkanya, luasnya berapa? Di sini 248 sama dengan 2 kali panjangnya 10 kali lebarnya 4 ditambah panjangnya 10, tingginya tetap T, tambah panjang lebarnya 4 dan tingginya tetap T. Oke, maka langsung kita pindahkan ruas yang semula di sisi
di ruas kanan itu adalah kali, maka menjadi bagi. Kalau kita pindahkan ruas, 248 dibagi 2 sama dengan 10 kali 4, 40, ditambah 10 kali T, 10T, ditambah 4 kali T, yaitu 4T. Nah, maka 248 hasilnya dibagi 2, 124 sama dengan 40T ditambah 10T tambah 14T. Karena masing-masing punya elemen T, bisa kita jumlahkan menjadi 14T. Nah, untuk yang ini bukan T ya, tapi tetap 40. Oke. Ya, maka 124 memang dipindahkan sini dikurang sama dengan 40 ditambah 14T. 40 di sini karena jumlah pindah ruas menjadi menjadi negatif, yaitu 124 dikurangi 40 sama dengan 14T. Maka 84 sama dengan 14T. Maka T sama dengan 84 dibagi 14. Maka T-nya berapa? Maka T-nya ketemu 6 cm. 6 cm. Jelas ya? Nanti bisa kalian catat selesai kalian menonton seluruh rangkaian video ini. Sampai di sini dulu anak-anak. Semoga penjelasan dari Memlani bisa kalian pahami semua. Terima kasih sudah menyaksikan video yang Memlani buat. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Sampai ketemu lagi di sub pokok bahasan berikutnya. Sampai ketemu.